Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang baik, para pengurus Duta Abul Yatamah Indonesia, mari kita awali rapat koordinasi pada sore kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu tatap muka walaupun dengan via aplikasi ya, dengan sahabat-sahabatku yang luar biasa. Kita akan menyimak pemaparan pertama dari Bapak Bendahara YAI Yayasan Abul Yatamah Indonesia, yaitu Bapak Kamaluddin Sakir. Kepada Bapak Kamal, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Taskam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali lewat Zoom meeting, yang mana mohon maaf suaranya ya, Pak Taskam ya. Volumenya bisa agak sedikit dekat. Nah, volume didekatkan ke sumber suara, Pak, biar besar suaranya. Nah, begitu. Sip. Nah, sudah lebih terdengar? Lebih jelas, Pak. Lebih jelas, baik. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa update mengenai apa yang di Abul Yatamah Pusat lakukan dalam rangka mensupport berbagai hal untuk kegiatan rekan-rekan dai di daerah. Di temanya kalau disebutkan ada 3 poin nih ya. Kaitan pertama mengenai media. Sebagaimana yang kita ketahui, ya alhamdulillah hingga saat ini rekan-rekan di daerah tidak pernah lelah untuk terus bersa'i dengan berbagai hal ya. Kegiatan-kegiatannya tadi sebelum kita mulai baru diresmikan beberapa hari pun di Solok sudah terlihat pergerakannya yang begitu luar biasa, apalagi di Purwakarta nih yang tetap istiqomah nih dengan berbagai hal kegiatannya terus. Nah, jadi kaitan dengan media, alhamdulillah saat ini kan kita juga sering menyimak teman-teman setelah melakukan kegiatan melaporkan ya. Nah, kaitan pelaporan ini ya insya Allah kita ingin memperbaiki dengan yang lebih baik. Apa yang ingin diperbaiki ya tentunya kita punya, karena kita dalam sebuah lembaga yang sama, ya insya Allah kita akan fasilitasi. Sebenarnya fasilitas ini sudah ada dari beberapa waktu yang lalu. Pertama untuk media itu kita akan coba membuatkan standar untuk membuat media di website. Kalau di pertemuan yang lalu Pak Taskam ya di grup dan di pertemuan sudah menyampaikan mengenai akun-akun media sosial ya Pak Taskam ya. Betul, Pak. Ini bagian dari melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Taskam. Jadi selain ada media sosial di masing-masing dai, kami di yayasan juga menyediakan website yang bisa diisi bersama. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, nanti rekan-rekan di daerah apa yang bisa diinformasikan, apa yang bisa diisi, nanti saya jelaskan secara ringkas. Dan juga sebetulnya dalam 1 bulan terakhir di grup sekretaris dan keuangan, sekretaris dan bendahara dai masing-masing, kami sudah mulai membuat
training untuk bagaimana mengisi media di website. Lalu nanti bagian kedua saya akan mengupdate juga mengenai karena kaitan dengan kebendaharaan gitu ya. Ini berkaitan dengan rekening dai. Nanti saya akan sampaikan seperti apa kebijakan mengenai rekening dai itu. Nah, baik, untuk yang pertama saya akan sedikit share. Saya tampilkan. Nah, sebentar ya. Saya tampilkan. Nah, bisa terlihat rekan-rekan? Pas, Pak. Nah, ini adalah halaman website kita. Ayah pakai baju lu. Website utama Abolia Tama itu seperti ini. Website yang ada tentang website. Nanti rekan-rekan di DAI akan mengupdate juga di website yang sama. Seperti contohnya di sini nih ada dari mana nih? Gerakan santunan anak yatim di Magelang ya. Nah, Magelang ini sudah coba tuh membuat berita. Istilahnya namanya subdomain. Yang mana subdomain ini bisa digunakan oleh rekan-rekan DAI untuk mengupdate berita-berita. Nah, subdomain itu ada di mana? Itu rekan-rekan bisa lihat nanti di bagian profil. Nah, di halaman bagian atas ada profil, ada daftar cabang ya. Kalau diklik daftar cabang ini akan muncul data cabang. Alhamdulillah saat ini sudah ada 39 cabang. Urutan di sini tidak menyatakan urutan peresmian, hanya urutan di input di dalam sistem ya. Nah, jadi contoh misalkan nanti untuk DAI Purwakarta misalkan ya. DAI Purwakarta nih di sini. DAI Purwakarta itu sudah punya website. Alamatnya di mana? Nah, alamatnya di sini nih. purwakarta.abolyatama.or.id. Kalau yang pertamanya abolyatama.or.id. Nah, apa yang bisa diisi di Purwakarta? Nah, nanti secara bertahap sekarang sudah dimulai ya, di beberapa dai sudah mulai ada berisi. Mulai dari profil. Nah, profilnya seperti apa? Supaya apa? Jadi rekan-rekan di daerah juga bisa mengenal kapan informasi, kapan mulai diresmikan, siapa saja pengurusnya, di mana base camp-nya, kegiatan-kegiatannya yang dilakukan apa, program-programnya. Di situ juga bisa dicantumkan informasi sosial media. Lalu nanti ada juga bagian berita. Nah, jadi jika sebelumnya sering berupdate di grup WA ya, nah nanti juga sebagai alternatif lain, berita-berita yang dilakukan aktivitas oleh DAI itu diupload juga di website. Baik berupa narasi berita ataupun dalam bentuk foto-foto galeri. Nah, seperti itu. Itu ringkasnya untuk DAI. Jadi DAI nanti punya subdomain masing-masing. Tadi saya contohkan Purwakarta. Kalau misalkan Solok yang terbaru ya. Kita lihat Solok. Jadi mana nih? Nah, ini nih. Solok juga sama. Jadi nanti alamat websitenya solok.abolyatama.or.id. Semua nanti daftarnya alamatnya bisa dilihat di halaman ini. Halaman profil, daftar cabang akan memunculkan data dai-dai yang ada di Abolia Tama. Nah, itu untuk website. Jadi apa yang diisi ya tadi sebagai contoh yang sudah mengisi itu misalkan nanti
Nah, seperti ini misalkan. Nih dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi ketika sudah diisi, nah ini akan ada seperti ini bannernya. Sudah punya banner. Nanti banner tuh bisa diisi dengan ya silahkan foto kegiatan, foto basecamp, foto pengurus. Nah, di sini profil. Nanti ini profil yang kalau contohnya yang sudah diisi seperti ini, ketika diklik nanti ada isinya, berikan penjelasan. Dai Sukabumi, kapan diresmikan, alamat di mana, ketuanya, pengurusnya siapa, program-programnya, ini sosial medianya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman dai melengkapi profilnya. Setelah profil, berita-beritanya nanti diisi. Di sini memang belum, masih kosong ya, karena masih prosesnya belajar. Seperti itu untuk website. Semua dai alhamdulillah saat ini sudah diberikan subdomainnya masing-masing. Kemudian agar terlihat lebih rapih, kami juga di yayasan sudah membuat tim khusus yang akan membantu rekan-rekan dai dalam menginput data, kemudian kalau ada kesulitan, jadi ada tim teknik support. Saat ini ada 2 orang santri yang sedang khidmat yang kita libatkan juga untuk membantu teman-teman dai. Untuk apa ya tadi? Untuk bisa membantu rekan-rekan dai bisa mengisi data di website. Nah, itu yang bagian pertama. Sampai di sini bisa diikuti penjelasannya? Apakah tidak terlalu cepat? Cukup, Pak. Jelas. Nah, cukup. Oke ya, jadi seperti itu. Semua nanti dai-dai, nanti di mana ketika teman-teman dai sudah mengisi data, maka kegiatan ketika sudah diisi akan muncul di web utama secara bergiliran nanti tuh. Berdasarkan timeline waktu, dia akan yang artikel lama akan turun, artikel yang terbaru akan muncul di paling atas. Dari semua dai bisa menampilkan. Ini tadi nanti bagaimana agar contoh nih ya, agar bisa dokumen berita ini apa yang diinformasikan, bagaimana cara menulisnya. Untuk saat ini kita bertahap belajar bagaimana membuat penulisan yang sekaligus menjadi pelaporan seperti itu. Kemudian, nah ini bagian pertama. Nah, selain kita sediakan subdomain untuk teman-teman dai, kita juga di yayasan menyiapkan fitur aplikasi khusus yang kita kembangkan untuk mendukung teman-teman dai berkegiatan. Contohnya yang saat ini sudah kami fasilitasi, kan teman-teman dai sudah diberikan sahaja ya, canceling semua ya. Di Solok sudah ada ya. Di Solok Pagar Alam juga sudah ada ya cancelingnya kan. Nah, kami di yayasan juga menyediakan sebuah sistem aplikasi yang mana aplikasi ini bisa digunakan untuk menginput, mendokumentasikan dan mendata program-program dan laporan. Contoh sebagaimana terlihat di layar, ketika kita login nanti, baik untuk website ataupun aplikasi ini, nanti rekan-rekan akan diberikan username dan loginnya masing-masing. Nah, ini nanti untuk aplikasi apa yang bisa dilakukan? Pertama ya untuk sahaja teman-teman di daerah bisa menginput penerimaan sahaja supaya datanya rapi. Di sini saya perlihatkan contohnya, misalkan ada penerimaan sahaja hari ini, maka kita isi nanti
donaturnya siapa, relawannya siapa, bagaimana donasinya diambil, ini tanggal kapan diterima, ya diisi lengkap, kemudian disimpan datanya. Jadi kalau rekan-rekan dai saat ini rajin menyimpan, itu insya Allah kita akan punya laporan yang mudah gitu. Dan ini bisa karena ini sifatnya online, bisa diakses di mana saja. Lalu selain sahaja input untuk transaksi,